19.35. Pukul 8 pagi berikutnya. Chen Ye bangun dari latihan, menghembuskan napas keruh, dan naga darah di atas kepalanya menembus ke dalam tubuhnya. Latihan satu malam tidak hanya meningkatkan kultivasinya beberapa poin, tetapi juga memungkinkannya untuk memahami sedikit tentang maksud pedang penghancur surga yang ditinggalkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Niat pedang penghancur surga sangat misterius, dan dengan naga darah yang telah dia padatkan, itu dapat menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Hanya saja saat ini, ki sejati dantiannya hanya cukup untuk melakukan pedang pertama. Dia puas. Burning Heaven Palm, Blow Out Thirsty Slash, dan Heaven Shattering Sword Intent, ketiga keterampilan bela diri ini cukup untuk menangani sebagian besar masalah yang dihadapi. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu telepon dari Xiang Chengdong. Hanya memikirkan ini, nomor ponsel dari Provinsi Jiangnan memasuki ponselnya. Tekan tombol jawab, dan suara yang sedikit hormat terdengar. Tuan Ye, saya Xiang Chengdong, ini ponsel saya saat ini. Saya siap untuk naik pesawat di sini. Sekitar 1,5 jam ke ibu kota, Anda memberi saya satu alamat, dan saya akan datang kepada Anda ketika saatnya tiba. Oke, saya akan mengirimkan Anda alamat hotel. Setelah menutup telepon, Chen Ye mengirim koordinat hotel. Setelah itu, dia berencana untuk pergi ke lantai 5 hotel untuk sarapan. Tepat ketika dia akan membuka pintu, bel pintu berbunyi. Chen Ye menyapu matanya dan sedikit terkejut, pria di luar pintu sebenarnya adalah Yingqing dengan pakaian kasual. Membuka pintu, Chen Ye menyambut Yingqing dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu datang ke ibu kota? Bukankah Lei Shui membiarkanmu melakukan tugas itu? Yingqing tersenyum, menyerahkan dokumen di tangannya kepada Chen Ye, dan berkata, Tuan Ye, saya tahu Anda telah memperhatikan Universitas Normal Beijing baru-baru ini, di sini, jiwa naga telah mengatur untuk Anda identitas yang paling cocok untuk kenyamanan Anda. Bertindak di dalam. Chen Ye membuka dokumen itu dengan sedikit rasa ingin tahu dan menemukan bahwa itu adalah surat penunjukan. Dikatakan Profesor Universitas Normal Beijing. Ada juga satu set kunci di bawah surat penunjukan. Yingqing menjelaskan, Long Hun memberi Tuan Ye alamat yang tidak nyaman terakhir kali, jadi kali ini kami mengatur apartemen guru dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Lokasinya dekat dengan kampus pusat, di lantai paling atas, menghadap ke seluruh Beijing. Universitas biasa. Kedua hal ini sangat berguna bagi Chen Ye, dan Chen Ye menerimanya dengan puas. Kemudian Yingqing berkata lagi, Tuan Ye, saya akan tinggal di Jiwa Naga di ibu kota selama waktu ini. Tuan Ye dapat memanggil saya jika Anda memiliki sesuatu. Di ibu kota, meskipun kekuatan Jiwa Naga tidak dapat dibandingkan dengan administrasi umum seni bela diri di Tiongkok, itu sangat kuat. Beberapa masalah masih bisa diselesaikan. Bahkan jika Jiwa Naga tidak dapat diselesaikan, Kepala Republik tidak akan tinggal diam. Mendengar ini, Chen Ye sedikit terkejut. Pada saat ini, dia berada di kaki Kaisar, jadi yang disebut Kaisar, di Huaxia sebenarnya ingin melindunginya. Jika itu masalahnya, jangan ganggu Tuan Ye. Tuan Ye ingat pergi ke Kepala Sekolah Universitas Normal Beijing dalam beberapa hari terakhir. Militer telah bernegosiasi dengan Kepala Sekolah. Setelah meninggalkan barang-barang, Yingqing menghilang di koridor hotel. Setelah Chen Ye sarapan di hotel dan check out, dia pergi ke Beijing Normal University lagi. Sekarang dia memiliki tingkat identitas ini, banyak hal yang lebih mudah untuk ditangani. Kemarin, makna pria berjubah itu jelas, kunci untuk membuka penjara hantu ada di tangan seorang wanita, dan wanita ini harus memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Universitas Normal Beijing. Setelah check out, Chen Ye berencana untuk tinggal sementara di apartemen guru selama beberapa hari ke depan. 10 menit kemudian, Chen Ye muncul kembali di Universitas Normal Beijing. Arus orang hari ini puluhan kali lebih banyak dari kemarin. Seharusnya hari sekolah. Seluruh universitas hampir semua mobil sport atau mobil bermerek, pria tampan dan wanita cantik, tetapi karena itu adalah universitas normal, ada lebih banyak gadis, dan bahkan beberapa gadis memiliki perawakan dan penampilan setinggi 9 poin. Chen Ye mengambil file di tangannya dan langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Pada saat ini, 2 bayangan muncul di gerbang sekolah. Kemunculan kedua gadis itu seolah menghentikan waktu di gerbang sekolah, dan sekelompok anak laki-laki di luar berhenti satu demi satu dan banyak berbicara. Hanya karena keduanya adalah keindahan sekolah dari Universitas Normal Beijing. Jika Chen Ye menoleh, dia pasti akan mengenali keduanya. Gadis dalam gaun putih panjang adalah Du Yunyan, dan gadis lainnya adalah Qian Yingying, yang mengenakan t-shirt biru, celana olahraga slim fit, dan kuncir kuda ganda yang tinggi. Qian Yingying mengeluh keras tentang sesuatu. Yunyan, aku bertemu 2 orang mesum kemarin, dan begitu mereka melihatku, mereka mulai membicarakan penjara. Bukan hanya itu, tetapi kedua orang mesum itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku bahkan tidak kemampuan untuk melawan. Aku akan menggunakannya.
Beberapa cara, untungnya, kedua orang mesum itu berlari cepat, yang membuatku marah. Jika Anda membiarkan saya melihat kedua pria itu lagi, saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Qian Yingning berkata dengan marah, ngomong-ngomong, Yunyan, bagaimana kabarmu di Provinsi Jiangnan? Perselingkuhan. Du Yunyan menggelengkan kepalanya, sedikit gelisah. Adegan dari kemarin masih terlintas di benak saya, identitas Tuan Ye membingungkan, seolah-olah kabut sangat tidak nyaman. Yunyan, apakah kamu mendengarkanku? Mengapa kamu merasa kondisi mentalmu tidak baik? Jika bukan karena dua orang mesum itu? Tiba-tiba, suaranya berhenti, dan kemudian dia menatap sosok lurus di kejauhan. Kemarahan yang tak terlihat membara di hatinya. Brengsek, orang mesum yang mati itu telah muncul lagi. Suara dingin jatuh, dan Qian Yingning terbungkus energi, dan berjalan langsung ke arah Chen Ye yang memegang dokumen itu. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Chen Ye, mengulurkan tangannya, berubah menjadi tangan, dan busur yang bersinar dengan cahaya dingin melompat ke bentuk, menebas langsung ke leher Chen Ye. Seni bela diri ini cukup untuk membuat seorang pejuang kehilangan kemampuan tempurnya. Melihat bahwa dia akan menyentuh Chen Ye, mata Chen Ye menyipit, dan dia bahkan tidak berencana untuk berbalik, dia hanya menggelengkan bahunya, dan udara berjatuhan. Bang! Tubuh Qian Yingning langsung terlempar. Tepat saat dia terbang keluar, Chen Ye berbalik, meraih pergelangan tangan lawan dengan tangan kanannya, dan menarik Qian Yingning kembali dengan tarikan tajam. Itu bahkan mengenai tempat di halaman. Tidak hanya itu, retak. Sebuah suara yang jelas jatuh, dan Chen Ye menampar pantat Qian Yingning dengan telapak tangan. Pinggul gemetar, dan tangan terasa hampir sempurna. Saat Qian Yingning mendarat, dia menopang lengannya, membalikannya, menstabilkan sosoknya, dan kemudian berkata dengan marah, kamu cabul, apakah kamu tahu siapa aku? Hitunglah akun kemarin dan hari ini bersama-sama. Pada saat ini, sosok bayangan muncul tepat di depan Chen Ye, itu adalah Du Yunyan. Du Yunyan memandang Chen Ye di depannya, suaranya sangat bersemangat, dan dia berkata dengan sedikit kagum, Tuan Ye, mengapa kamu di sini? Sikap ini, tidak hanya Qian Yingning yang tercengang. Para mahasiswa Universitas Normal Beijing yang telah memperhatikan situasi di sini juga tercengang. Semua orang tercengang di tempat, sunyi senyap, hanya menatap Chen Ye, menatapnya. Bab 336. Du Yunyan tidak hanya salah satu keindahan sekolah Universitas Normal Beijing, tetapi juga Presiden Serikat Mahasiswa Universitas. Jauh di atas. Keluarga, percakapan, karakter, penampilan, ini adalah yang terbaik di seluruh universitas. Dia tidak tahu berapa banyak dewi pria di hatinya. Tapi hanya karena kesempurnaan, beberapa anak laki-laki mendekati Du Yunyan. Bahkan jika beberapa anak dari keluarga kaya mendekat, mereka akan ditolak tanpa ampun oleh Du Yunyan. Du Yunyan dan Qian Yingning adalah teman baik dan memiliki hubungan yang sangat baik. Tak satu pun dari mereka menjalin hubungan. Pada satu titik, orang mengira bahwa mereka adalah Lili dan sama sekali tidak menyukai pria. Tapi momen di depannya benar-benar membuat semua orang tidak bisa tenang. Du Yunyan sangat sopan kepada pria asing. Sikap dan sikap ini tidak diragukan lagi yang terendah. Bagaimana bisa? Qian Yingning adalah yang pertama bereaksi, menatap Chen Ye dengan ekspresi bermusuhan, dan bertanya kepada Du Yunyan, Yunyan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu orang cabul ini? Ekspresi Du Yunyan berubah, tetapi dia tahu identitas Chen Ye. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutupi bibir Qian Yingning, dan menjelaskan kepada Chen Ye, Tuan Ye, teman saya mengenali orang yang salah. Saya benar-benar minta maaf, kan? Kemana kamu pergi? Pergi kemarin, keluarga kami mencarimu, kami ingin mengundangmu makan malam, dan meminta maaf. Ayahku sebenarnya tidak begitu jelas tentang semuanya. Dia ingin mengundangmu makan malam secara langsung dan meminta maaf. Begitu kata-kata ini keluar, Qian Yingning sedikit terkejut. Dia sangat jelas tentang identitas ayah Yunyan, bagaimana mungkin orang seperti itu ingin meminta maaf kepada orang ini? Apa lucon? Juga, bagaimana Yunyan tahu orang mesum ini? Tidak perlu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang, Chen Ye menolak secara langsung. Bahkan tidak ragu-ragu. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat mereka berdua, dan langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Seolah-olah dua keindahan Universitas Normal Beijing ada di matanya, seperti kerangka merah muda dan merah muda, seperti bubuk vulgar pemerah pipi, dan bahkan lebih seperti udara. Tuan Ye. Du Yunyan sama sekali tidak marah. Bagaimanapun, ayahnya melakukan terlalu banyak kemarin. Mereka membawa pulang Chen Ye dengan susah payah, tetapi mereka memaksanya keluar dari rumah, dan dia tidak akan memaafkannya secara pribadi. Selain itu, Chen Ye masih menjadi Jenderal Utama Republik. Pasti ada kebanggaan pada Mayor Jenderal. Tuan Ye, bolehkah saya meminta ayah saya untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye sudah menghilang di tikungan.
Dia tidak akan tinggal untuk keluarga itu atau siapapun. Tidak layak. Chen Ye datang ke lantai 8 gedung administrasi, kantor kepala sekolah. Mengetuk pintu, tidak ada jawaban sama sekali. Dia mengerutkan kening dan ingin pergi, tetapi menemukan suara wanita dan suara gemerisik di dalam. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan seorang wanita berusia 30-an keluar dengan kemeja dan rok barat. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya sedikit merah. Dia melirik Chen Ye, menundukkan kepalanya dan pergi dengan rencana belajar. Masuk. Kemudian, sebuah suara penuh udara dan dengan sedikit keagungan terdengar. Bahkan ada sedikit ketidaksenangan dalam nada suaranya. Chen Ye masuk ke kamar dan segera melihat seorang pria paruh baya yang gemuk dan botak dengan kacamata berbingkai hitam. Tentu saja, Presiden Universitas Normal. Kamu dari departemen mana? Oh, Tuan Ye sangat tampan, aku sangat mengaguminya. Chen Ye langsung menghindari tangan terulur yang lain dan menyerahkan. Kamu dari departemen mana? Suara itu tiba-tiba berhenti, dan kepala sekolah yang awalnya tidak sabar berdiri bahkan lebih, mengambil inisiatif untuk datang ke Chen Ye, mengulurkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Oh, Tuan Ye sangat tampan, aku sangat mengaguminya. Chen Ye langsung menghindari tangan terulur yang lain dan menyerahkan portofolio di tangannya. Iblis tahu apa yang ada di tangan orang ini. Ini beberapa dokumenku. Kepala sekolah tersenyum canggung, mengambil materi, dan kemudian menjelaskan, Pak Ye, meskipun hari ini adalah hari sekolah, semuanya sudah siap di sini di sekolah, tunggu saya akan mengambil sesuatu. Setelah beberapa saat, kepala sekolah mengambil dokumen yang relatif tebal, dengan hati-hati menyerahkannya kepada Chen Ye, dan berkata, Tuan Ye, ia memiliki semua yang Anda inginkan, termasuk sumber daya yang dapat disediakan sekolah, kartu gaji, kartu makan, tunjangan gaji, jadwal kelas, dan perencanaan awal serta rencana pembangunan sekolah. Chen Ye mengelukkan kening, apakah saya masih harus pergi ke kelas? Dia hanya datang ke sekolah ini selama beberapa hari, dan profesor ini hanya untuk beberapa hari, dia tidak mau membiarkan dia mengajar sekelompok siswa. Dia adalah seorang instruktur jiwa naga, tetapi dia mengajar sangat sedikit, apalagi seorang profesor. Jangan salah paham, Pak Ye, karena status khusus Anda hanya perlu mengambil kelas secara acak, sehingga sekolah dan biro pendidikan juga dapat mengajukan catatan. Dipahami. Chen Ye mengangguk, menerima dokumen itu, mengucapkan selamat tinggal kepada kepala sekolah, dan menuju keluar. Dia datang ke lantai atas gedung pengajaran, langsung membuka rencana di tangannya, dan mengabaikan seluruh Universitas Normal Beijing. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu, dan matanya menyusut, tidak heran saya belum bisa mengetahuinya, tata letak sekolah ini sebenarnya adalah susunan gosip 9 istana. Arai Jiugong Bagua adalah formasi yang sangat misterius, yang tidak dapat dideteksi sama sekali dalam formasi, dan hanya dapat dideteksi dari sudut tertentu. Dikombinasikan dengan gambar konstruksi di tangan dan situasi yang menghadap ke seluruh universitas. Dari air mancur, batu besar di pintu masuk, dan bahkan taman bermain, hingga danau buatan melingkar, semuanya terdiri dari susunan besar. Seluruh sekolah membentuk ledakan retrospeksi. Orang biasa tidak dapat mematahkan formasi ini sama sekali. Bahkan sangat mudah untuk disembunyikan. Dia akhirnya mengerti mengapa gerbang penjara hantu dibuka di sini. Pada awal bulan depan, itu pasti akan menjadi waktu dan tempat yang tepat. Tetapi ada hal lain yang sangat penting, yaitu, formasi 9 istana 8 trigram adalah teknik terlarang dalam metode pembentukan. Setelah dihidupkan, itu membutuhkan banyak energi. Dan sumber energi ini pastilah energi yang dalam kelompok siswa ini. Yin menjadi yang. Orang-orang di belakang penjara hantu sebenarnya ingin membakar beberapa nyawa siswa dan keberuntungan untuk membuka penjara hantu. Betapa kejamnya ini. Pada saat itu, para siswa dari seluruh Universitas Normal Beijing pasti akan bernasib buruk, dan bahkan napas mereka akan lemah, dan akan membutuhkan setidaknya 1 tahun penuh untuk pulih. Ini adalah kasus yang paling ringan dan serius, seseorang akan membayar dengan nyawanya. Chen Ye melihat ke bawah pada segala sesuatu dan jatuh ke dalam kontemplasi. Dia bukan penyelamat, dan kehidupan kelompok orang ini tidak ada hubungannya dengan dia,
Tetapi formasi ini terlalu banyak, dan orang yang melemparkannya tidak tahu seperti apa mentalitasnya menjadi seperti ini. Chen Ye berpikir selama beberapa detik, tetapi memutuskan untuk menembak. Jika formasi ini tidak dihancurkan, orang tua yang lahir di penjara hantu juga akan membayar mahal. Karena ketika formasi diaktifkan, orang-orang di penjara hantu akan terkejut. Orang tua tidak memiliki banyak kultivasi, sehingga mereka pasti akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Formasi jahat seperti itu, aku akan menghancurkannya. Diperkirakan orang-orang di belakang penjara hantu secara alami akan datang menemuiku secara langsung.